Sidang vonis bagi Muhammad Subaki alias Beki terdakwa dalam kasus pemerkosaan santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah digelar hari ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Beki didakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban ME dengan modus menjadikan santriwati sebagai sayap kedua. Pria 42 tahun ini yang merupakan anak Kiai Jombang diduga juga mencabuli santriwati lainnya. 10 Oktober lalu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus pencabulan di pesantren Sidikiyah Jombang 16 tahun penjara. Tuntutan ini disebutkan maksimal. Dari pasal TE 285 KUHP, hukuman maksimal 12 tahun dan ditambah sepertiga pasal 65 KUHP, yaitu 4 tahun. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadap Indra Kents atau Indra Kesuma terkait kasus Binomo. Banding ini dilakukan karena JPU menilai majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap korban Binomo. Selain itu, putusan ini dianggap tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, termasuk aset Indra Kents yang dirampas untuk negara. Putusan majelis hakim terkait aset Indra Kents juga mendapat protes dari para korban Binomo. Setelah menyelidiki dua pelaku pemeran video kebaya merah berinisial AH dan ACS, polisi kembali menangkap satu perempuan CZ yang juga pemeran konten video asusila bersama AH dan CS, namun dengan judul yang berbeda selain kebaya merah. CZ yang merupakan seorang mahasiswi ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain sebagai mahasiswa, CZ juga bekerja sebagai makeup artist. Dari pemeriksaan terhadap tersangka, konten video asusila yang dilakukan bersama dua pelaku kebaya merah dijual ke media sosial dengan harga Rp750.000. Keluarga mahasiswi korban penganiayaan kekasih berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk mencari keadilan. Ini menyusul tidak ditahannya pelaku yang sudah dilaporkan ke Polrestabes Palembang sejak 10 November lalu. Paman korban mengatakan keponakannya trauma akibat dianiaya secara brutal oleh pelaku. Korban menderita luka sayatan di tangan dan badan serta rambut yang terpotong. Polisi terus mendalami kasus mayat pria yang hidup kembali di Rancabungur, Kabupaten Bogor. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan ada unsur rekayasa yang sengaja direncanakan US, pria yang hidup kembali. Rekayasa antara US dan istrinya Y dilakukan demi menghindari penagih utang atau debt collector. Dugaan rekayasa terungkap setelah polisi memeriksa saksi-saksi, termasuk sopir ambulans yang membawa pelaku dari Semarang ke Jakarta. Menurut sopir, saat dijemput pelaku dalam keadaan sehat, namun tiba-tiba sudah berada di peti setibanya di tempat Jakarta.